Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, kami atas nama Sinode CMC mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru 2021. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Sebagai ketua Sinode memikirkan saudara, bagaimana pertumbuhan gereja secara makro, cabang-cabang sesuai visi 500 bukan cabang, dan bagaimana mengembangkan gereja lokal. Saya sebagai pengusaha sampai punya konsep, kalau dunia saja dalam sekolah para CEO, direktur utama bisa mengembangkan perusahaannya dari kecil sampai besar, ya. Seperti McDonald, berapa puluh ribu franchise, Kentucky Fried Chicken, berapa puluh ribu franchise, kok bisa? Kenapa kita yang ada Roh Kudusnya nggak bisa? Nah, jadi lagi cari, bila perlu menggaji, hire seorang CEO, tapi khusus pertumbuhan gereja. Akhirnya saya ketemu dengan seorang pakar pendeta teologi yang khusus pengajaran. Saya sharing sama dia, dan pendeta ini luar biasa. Dari kecil dia sekolah Alkitab dan otodidak. Dia pernah umur 25 khotbah waktu hari Minggu, saudara. Dia cerita sama saya, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam 20 kali khotbah. Saya tanya, Anda pernah nggak yang minggu khotbah 20 kali? Siapa yang katakan yang 20 kali dipanggil orang? Really? Nggak ada, saya. Terus saya tanya, coba Pak, saya bilang begini, ini menjelang Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Berarti ada penyertaan Allah kepada kita. Bahkan bukan itu, lebih dari itu ada providensia, pemeliharaan Allah. Ya. Jadi kalau kita bangun rumah itu ada blueprint, saudara. Blueprint IMB ada blueprintnya. 9 bulan harus jadi seperti ini. Demikian juga Allah mencipta manusia, ada blueprint, saudara. Ya, dia sudah cipta manusia, dia di penyertaan Allah juga, Immanuel, tapi dia juga providensia, yaitu pemeliharaan. Lalu saya tanya sama dia, tetapi kok ada yang dijawab Tuhan, ada yang tidak. Ada gereja yang maju, yang sehat, ada gereja yang merosot, bahkan tutup. Apa rahasia supaya bisa maju, sehat, dan 100% dijawab Tuhan? Oh gampang Bang Nadi, ada 3. Yang pertama, harus di dalam Yesus Kristus menjadi anggota kerajaan Allah. Di luar Yesus percuma, nggak bakalan ditolong. Ya, silakan di dalam Kristus dulu, yakin, baru ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, melakukan program Tuhan, melakukan rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja bersama-sama membackup orang Kristen lain baru jikalau dia mengasihi Tuhan dan melakukan rencana Allah. Jadi kalau Anda tidak melakukan program Tuhan, tidak memberitakan Injil, tidak membuka gereja, doanya kurang dijawab. Oh begitu Pak? Iya. Jadi harus melakukan program. Betul. Yang ketiga Pak, memisahkan diri dari dosa, hidup dalam kekudusan. Inilah banyak hamba Tuhan yang jatuh. 30 tahun saya bertobat, tidak ada satu pendeta pun yang menerangkan keberhasilan penyertaan Tuhan. Hanya ada 3. Di dalam Yesus Kristus kita manunggal bersama Kristus. Kedua, melakukan, mengerjakan program Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, penginjilan, supaya setiap orang diselamatkan dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, lurah sampai RT. Amin saudara, tepuk tangan dulu untuk Yesus. Dan yang ketiga, memisahkan diri dari dosa. Sebentar kalau itu saya terangkan lebih lanjut saudara. Temanya Immanuel. Di dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menangkan iman, yang berarti Allah menyertai kita. Ini penyertaan Allah saudara. Ya, Immanuel artinya Allah beserta kita. I artinya kita, Manu artinya beserta, L artinya Allah, Immanuel artinya penyertaan Tuhan. Kata-kata ini saudara melekat dari dulu saudara sampai sekarang. Ya, tapi prakteknya kita disertaikan. Ya, nah providensia artinya pemeliharaan saudara. Ya, jadi bukan penyertaan saja, tambah lagi menjadi pemeliharaan Tuhan, dipelihara, dilindungi. Tapi untuk mendapatkan providensia ini bagaimana caranya saudara? Ya, ada 3 langkah. Yang pertama,
penyertaan Tuhan langsung 100% dijawab. Yang kedua, penyertaan Tuhan melakukan program Tuhan. Bagi Anda yang malas tidak memberitakan Injil, tidak melakukan program Tuhan, saya sanksi doa Anda dijawab. Ya. Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan dari memisahkan diri dari dosa. Yang pertama, penyertaan Tuhan langsung, ya, penyucian dosa. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dengan anak yang tunggal supaya setiap yang percaya tidak binasa melainkan beroleh yang kekal. Hidup di dalam Kristus, jangan di luar Kristus. Ya. Di luar Kristus Tuhan tidak akan memberikan pertolongan, tapi di dalam Kristus ada satu anugerah khusus. Ya. Yang kedua adalah perubahan identitas dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Ya. Akulah pokok anggur dan kamu ranting rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia berbuah banyak, saudara. Sebab di luar itu kami tidak berbuah banyak. Ya. Jadi perubahan identitas setelah di dalam Kristus kita akan berbuah banyak. Ya. Dalam Yohanes 15 itu, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itulah saudara penyertaan Tuhan, Immanuel yang sesungguhnya. Ya. Di dalam Dia, di dalam Kristus, maka kita akan berbuah banyak. Yang ketiga adalah bukti pelayanan Yesus Kristus. Kebenaran Allah absolut 100% tidak gagal. Ya. Saudara boleh tanya, ini Alkitab ribuan tahun ini adalah wahyu Tuhan. Saya percaya saya akan buktikan. Waktu pertama Yesus menyembuhkan orang sakit, wanita 12 tahun sakit pendarahan disembuhkan. Ya. Sakit pendarahan 12 tahun, lalu ada kerumunan Yesus bersama murid-muridnya. Wanita itu datang dan berkata, dia bilang, aksalku jamah saja jubahnya lalu aku sembuh. Bayangkan, 12 tahun sudah ke dokter, ke tabib, tidak bisa sembuh. Apabila Anda sakit, dokter sudah kasih vonis tidak sembuh, datanglah pada Yesus. Ya. Asalku jamah saja, maka aku sembuh. Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. 100%, absolut, langsung dijawab. Ini bukti yang pertama. Yang kedua, Yesus mengusir roh jahat. Ya. Pada waktu itu ada orang kerasukan roh jahat, ya, yang meronta-ronta bahkan dirantai, rantainya putus, saudara. Ya. Dia berteriak-teriak, dan akhirnya roh itu dimasukin roh namanya legion, saudara. Dan Yesus berkata, siapa namamu? Legion. Karena kami banyak yang mohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Tapi akhirnya keluar masuk ke dalam babi dan biarkan dia masuk ke dalam. Yesus mengabulkannya lalu keluar roh. Orang yang dirasuki setan, saudara, orang Kristen lahir baru tidak bisa disantet. Ini janji Tuhan, ya. Langsung keluar roh jahat itu, saudara. Yang ketiga, Yesus membangkitkan orang mati, Lazarus. Saya mau tanya, adakah tokoh-tokoh agama atau siapa saja di dunia ini yang bisa membangkitkan Yesus? Hanya Yesus Kristus yang bisa membangkitkan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bukti yang ketiga, saudara. Yang keempat adalah merubah karakter, saudara, dari buruk menjadi baik. Sakeus, kepala pemungut cukai. Bayangkan, seketika waktu Sakeus berbondong-bondong datang pada Yesus memanjat pohon, lalu Yesus bilang turun. Begitu Sakeus turun menerima Yesus dengan sukacita bertobat, Yesus berkata langsung berubah total. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan ada yang kuperas akan kembali 4 kali, kata Yesus. Hari ini terjadilah 4 sesuatu. Ini bukti 4. Hidup di dunia ini hanya 4 yang bisa berubah. 1 adalah sakit penyakit, kesehatan. 2 adalah dirasuk roh setan, saudara. 3 adalah karakter yang buruk. Ini yang membuat seseorang jatuh etika dan moral, saudara. Dan yang keempat adalah kematian. Kalau ini semua diserahkan kepada Kristus dan bisa berubah 180 derajat, inilah Allah beserta kita. Inilah kita punya keunggulan dulu, saudara. Ya. Next, yang kedua, melakukan program Tuhan, ya, dengan doa, daya dan dana. Yang tadi saya katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, bagi mereka sesuai dengan rencana Allah, saudara. Ya.
Jadi Anda nggak bisa berdoa terus, minta rumah, minta mobil, minta untuk kepentingan pribadi, saudara. Harus mendoakan untuk program Tuhan, saudara. Ya. Di dalam 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pengajar maupun pengajar-pengajar. Bapak Ibu saudara yang kasih, kalau saudara ingin umur panjang, ya, saya bersaksi, saya memberitakan Injil kepada satu teman orang ateis. Dia bilang, bro, cobalah ke gereja, terima Yesus, ajak makan. Enggak mau. Nanti kalau sudah tambah berkat lagi, padahal udah kaya, saya akan ke gereja. Pak Gunadi boleh panggil saya. Atau kalau saya sudah sakit lumpuh, masih kursi roda, dokter sudah tidak bisa menyembuhkan, panggillah Tuhan. Saya bilang, jangan itu dulu. Kamu mesti bantu gereja dulu, dukung gereja dulu, dukung penginjilan. Tetap nggak mau. 3 bulan kemudian saudara, dia ngikutin lomba renang ya, di Ancol, jarak 2-3 kilo, di tengah jalan nafasnya tersengah-sengah, bawa ke rumah sakit, langsung meninggal. Umur orang tidak ada yang tahu, saudara. Ya, saudara jangan dikira umur orang. Saya 10 tahun lagi tidak ada yang tahu. Teman saya baru saja meninggal, saudara. Tidak ada yang tahu. Nah, untuk Anda, awet umur Anda, panjang umur Anda, saya kasih tahu. Hizkia bisa diperpanjang 15 tahun, apa rasanya? Tuhan, ampunilah aku sudah setia Tuhan kepadamu. Ya, tolong Tuhan, perpanjanglah umur saya, janganlah divonis mati. Hati Tuhan dulu, padahal sudah divonis mati, perpanjang 15 tahun. Saudara kalau ingin umur panjang, Tuhan, jangan cabut nyawa saya. Aku belum selesai ingin menyelesaikan programmu Tuhan, rencanamu Tuhan, mega proyekmu Tuhan, yaitu penginjilan. Kalau aku sudah selesai mengerjakan penginjilan itu, bolehlah cabut umur saya. Bangun, berdiri saudara, ngomong 2-3 orang, bangun. Tuhan, jangan cabut umur saya. Bangun. Ya, ngomong 2-3. Tuhan, jangan cabut umur saya dulu. Aku belum selesai mengerjakan proyekmu Tuhan. Aku belum selesai mengerjakan rencana penginjilanmu Tuhan. Begitu saudara. Ya. Amin, tepuk tangan dulu Tuhan. Pasti panjang saudara. Iya, nanti Tuhan lihat di atas gua, ini orang luar biasa. Dia masih belum selesai mengerjakan proyek. Ya, saya berkata Tuhan, saya punya proyek 500 cabang CMC. Jangan cabut dulu umur saya. Ya. Sudah selesai, silakan. Begitu saudara. Ya. Ini proyek Tuhan ini saudara. Ada 5 jawatan: penginjil, gembala sidang, pengajar, nabi, rasul. Ya, jadi jangan jemaat saja. Boleh 3 tahun jadi orang Kristen, boleh jadi jemaat. Tapi begitu naik ke 4 tahun harus jadi penginjil. Ya, dari kecil menjadi besar, silakan. Dan menjadi gembala sidang atau pengajar. Inilah mega proyek. Inilah program Tuhan. Inilah rencana Tuhan. Jadi kalau Anda nggak fokus ke sini, hanya kesekuler saja, ya silakan, urusannya nanti dengan Tuhan. Jadi penginjil, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, Alkitab membuktikan 2 hal saudara. Ya, Allah Maha benar. Yesaya 40 ayat 22, yang berkata di atas bulatan bumi ini bulat, yang penduduknya seperti belalang, dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Bayangin saudara, ini berapa 2000 tahun yang lalu dia sudah tentukan bumi ini bulat, dibuktikan sama Galileo Galilei. Bumi ini bulat, 1400 tahun yang akan datang saudara. Bayangin, setan hanya bisa meramal paling-paling 10 tahun ke depan. Tuhan 1400 tahun akan datang, dibuktikan benar bumi ini benar. Allah Maha tahu. Inilah Alkitab yang bisa dipercaya. Ada nggak buku yang bisa meramal sampai 1400 tahun ke depan? Enggak ada. Ya. Paling setan kekuatannya, saya pernah bicara sama kuasa kegelapan orang 10 tahun sampai 20 tahun. Ya. Yang kedua, Allah Maha tahu. Ya, pada waktu itu Raja Nebukadnezar mimpi memanggil Daniel, dan Daniel kasih tahu ada mimpi yang patung tembaga emas ini saudara, ya, yang tembaga emas ini terdiri dari
emas, perak, tembaga, dan besi. Ini sudah dibuktikan, saudara. Ya, dari emas ini ada kerajaan Babel, Media, Persia, Yunani, Romawi. Nah, yang di bawah ini kerajaan sekarang nih, saudara, di bumi ini. Nanti yang kepalanya ini akan jatuh, nimpa ke sini. Ini disebut kiamat, rapture, saudara. Ya, jadi kalau ada ajaran agama yang mengatakan Yesus sudah datang kedua kalinya, ya silakan aja tahun 70, silakan. Tapi Alkitab mengatakan nanti ada satu kerajaan baru, yaitu rapture 1000 tahun, ya, itu ini akan menimpa. Ini dari mana? Dari Alkitab, saudara. Ya, makanya Anda kalau bisa jangan percaya sama filsafat. Filsafat bagus ajarannya, tapi pendapat manusia, saudara. Ya, tapi kalau ini adalah suara Tuhan, wahyu Tuhan. Jadi Alkitab satu-satunya maha benar dan maha tahu, saudara. Ya, patokannya itu di Alkitab. Jadi apa saja mau hidup sukses, bahagia, sukacita, Alkitab kan patokannya. Kalau Anda pegang Alkitab, Anda akan hidup tidak bercacat celah, ya, atau memisahkan dari dosa. Ya, jadi 4M, membaca, merenungkan, mempraktekkan, membagikan Alkitab ini, saudara, seharian. Ya, kalau membaca saja percuma. Ya, kita harus merenungkan dan mempraktekkan dan membagikan, ya, kepada orang. Inilah kunci daripada penginjilan. Ya. Yang terakhir adalah ini gembala sidang, pembangunan rumah. Di atas batu karang aku akan bangun jemaatku, dan aku berkata padamu, engkaulah ada Petrus, dan di atas batu karang aku akan berikan jemaatku. Dan ini tidak akan gagal kalau membangun gereja dengan benar. Janji Tuhan, program Tuhan. Kemarin kita Natalan di Depok di gereja Roti Hidup, saudara. Pendetanya, ketua sinodenya Pak Hendra Mandal cerita ke saya, Pak Gunadi, ini gereja dibangun nol. Saya ketua panitia pembangunan tidak punya anggaran. Ada orang yang kirim 100 sak semen, ada orang kirim batu, ada orang arsitek, ada semuanya gratis, nggak masuk di akal. Berapa biayanya? Nggak tahu Pak Gunadi. Sekitar 600-700, tapi tidak ada pembukuan karena semua bantuan mengalir. Ada yang sudah, itu jangan Tuhan, ya. Jadi pokoknya kalau membangun rumah Tuhan dengan jujur, tidak korupsi, pasti dijawab. Ya. Yang terakhir, penyertaan Tuhan, memisahkan diri, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kudus artinya tidak berkata. Orang tanya pada saya, mana bisa orang Kristen tidak berkata? Bisa, orang dunia saja bisa. Saya buktikan nanti. Nah, kudus artinya memisahkan diri dari dosa. Ya. Di dalam Wahyu 2 ayat 45, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih musuhmu. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Di dalam Alkitab ada 59 kali perkataan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Ya, inilah saudara yang disebut hidup tidak bercacat celah. Ya, inilah yang disebut harus kita mawas diri, saudara, berani menolak dosa. Marilyn Monroe, coba bayangkan kehidupannya terlibat fire dengan beberapa pejabat, kekayaannya luar biasa, gerasinya itu dari emas, saudara. Ya, wartawan panggil dia sekali senyum bayar $1.000. Anda senyum seharian kagak ada yang bayar, saudara. Nah, ini videonya. Cantik, populer, dan kaya raya adalah kehidupan yang dialami Marilyn Monroe, aktris terkenal di era 50-an. Namun sayang, di balik segalanya itu, ia mengalami kehidupan keluarga dan percintaan yang pahit. Suatu hari ketika Marilyn tengah syuting sebuah acara, ia dikunjungi oleh seorang pendeta bernama Billy Graham. Menurut hamba Tuhan itu, ia datang mengunjungi Marilyn karena mendapat panggilan dari Tuhan. Aktris yang kala itu dikabarkan dekat dengan Presiden Amerika John F. Kennedy menolak mentah-mentah kehadiran sang pendeta. Dengan angkuh Marilyn berkata bahwa ia tak butuh Tuhan. Tragis, seminggu setelah pertemuannya dengan pendeta Billy Graham, Marilyn ditemukan tewas dalam apartemennya. Banyak teori yang mengatakan bahwa Marilyn dibunuh sebagai konspirasi politik. Namun teori yang diakui hingga kini adalah Marilyn bunuh diri dengan menenggak obat tidur dalam jumlah besar. Bukan rahasia lagi bahwa wanita cantik ini mengalami depresi berat akan masalah kehidupan pribadinya yang berantakan.
Padahal sebenarnya di saat tertekan itulah Marilyn Monroe membutuhkan Tuhan untuk menolongnya. Itu saudara, dokter pribadinya menemukan sehelai kertas di samping jenazahnya. Hidupku kosong, hidupku bahagia. Orang yang tidak memisahkan diri dalam dosa, hidupnya kosong dan hidupku tidak bahagia. Tapi orang yang hidup dalam kekudusan, saya jamin hidupnya bahagia. Amin saudara. Beruntunglah ibu-ibu yang punya suami saudara hidup dalam kekudusan. Beruntunglah suami-suami yang punya istri hidup dalam kekudusan. Betul saudara. Ya, suami, ada saya punya teman punya istrinya jelek, suaminya cakep, bingung nggak saudara? Secara logika kan nggak mungkin, suaminya ganteng pasti dapatnya ganteng, tapi ini dapatnya jelek, tapi suaminya berkata kan saya bilang, kok kenapa kamu ganteng dapatnya jelek? Bersyukur Pak Gunadi. Kenapa? Kalau saya dapat orang cantik lagi seperti bintang film, kalau saya teng-teng ke Ancol jam 12 malam bisa disambar orang lain, dia bilang. Tapi kalau saya punya istri jelek, saya bawa ke Ancol jam 12 malam, sang lihat juga takut karena hidungnya nongkos, dia bilang. Aman jadinya gitu. Nah, jadi saudara, ya kalau kita hidup dalam kekudusan, aman saudara, bersyukur apapun yang terjadi, amin saudara. Nah, tapi kalau kita di luar kekudusan, ya itulah akhirnya terjadi bunuh diri, akhirnya ditangkap KPK. Nah, kita buktikan orang dunia bisa saudara. Saya buktikan Risma, saya kaget. Wah, waktu malam dilantik, tahu nggak? Wali kota 5 tahun berturut-turut, jadi 5 tahun berturut diganti, dipilih sama Pak Jokowi Menteri Sosial. Saya baca track recordnya luar biasa, jujur dan tidak korupsi. Jujur itu adalah kebenaran, keadilan, kebaikan, dan anti korupsi. Jadi orang itu bisa jujur karena memiliki kebenaran, dan karena dia memiliki prinsip kebenaran, maka dia mempunyai keadilan. Nah, keadilan ini artinya tidak merugikan orang lain. Jadi kalau Anda berdagang dengan orang lain, merugikan orang lain, Anda tidak adil. Itu disebut penipuan. Nah, kalau Anda sudah memiliki kebenaran dan keadilan, baru berbuat baik, saudara. Ini yang disebut track record, tidak bercacat cacat. Tidak gampang Pak Jokowi memanggil orang, ya. Yang satu sudah jatuh batu bara, itu Julius, ya. Padahal itu saya dengar kesaksiannya royal, saudara. Setiap pendeta dikasih uang sama dia, saudara. Ya. Dan dia tokoh orang kaya, punya pabrik pensoil, PT Gilang Wirastama, dan salah satu ketua panitia Natal gereja besar, saudara. Ya, cuma karena nggak tahu dia bisa tersandung, tapi ini track record bukti, ya, sekuler, dunia sekuler, saudara, universal, dia tidak bercacat celah, diangkat menjadi mensos, ya, dan akhirnya waktu besoknya ya diwawancarai, dia bicara sendiri, jangan kaget, saya praktekkan di wali kota Surabaya, datang pagi sebelum karyawan kantor datang. Jadi karyawan kantor buka jam 8, dia jam 7 sudah datang. Jangan kaget, saya pulang setelah lewat malam tutup, saya belum pulang. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang disebut tidak bercacat celah, integritas. Nah, orang dunia bisa, orang sekuler bisa. Apalagi kita di dalam Kristus harus lebih bisa lagi. Amin saudara. Hugeng, saya baca lagi track recordnya, ya, pada waktu dia dilantik di Medan jadi kepala reserse, banyak pengusaha datang, ngirim mobil, ngirim hadiah, ngirim kulkas, TV, ditolak saudara, pulang tidak mau. Saya prinsipnya jujur dan adil. Akhirnya di-hire Pak Harto menjadi Kapolri. Inilah yang disebut integritas. Inilah yang tidak ada di dunia, tidak mungkin tidak ada saudara. Nah, makanya bangkitlah pada malam hari ini saudara. Pada hari ini Anda harus menjadi orang yang hidup dalam kekudusan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Musik